Halo bikers, jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan membahas tentang CDI programmable yang saya beli untuk Yamaha Mio Sporty. Kita coba akan unboxing paketnya seperti apa. Di sini produk dari Dr. Api. Di paket pembeliannya seperti ini saat dikirim. Kita akan lihat isinya. Oke. Di sini ada unit CDI-nya. Kemudian di paket pembeliannya di sini ada stiker dan di sini ada kartu garansi. Di sini garansinya 12 bulan. Gitu. Kemudian di sini juga ada jenis petunjuk ya. Kita lihat. Di sini petunjuk untuk konfigurasi pin untuk soket. Di sini untuk Yamaha Mio di sini adalah Mio All yang saya pesan ya. Jadi sekarang di sini ada perbedaan soket. Jadi saat pembelian kita harus request CDI ini akan dipasang di motor apa sehingga soket bisa disesuaikan ini. Karena terutama untuk yang Mio New ya yang 2009 dengan New Jupiter Z dan Vega ZR ini soketnya berbeda dengan Yamaha Jupiter Z yang lama sama Mio yang lama ya. Artinya Mio yang dari 2004 sampai 2008an. Oke, ini untuk paket pembeliannya. Untuk software untuk memprogram itu di sini menggunakan aplikasi Android dan bisa di-download di link yang disediakan oleh Dr. Api. Kelihatannya belum ada di Play Store ya. Oke. Untuk kabel ini saya buat sendiri untuk ekstensi ya. Jadi biar panjang karena di sini saya akan coba bandingkan menggunakan CDI standar, kemudian menggunakan CDI programmable dari Dr. Api. Kemudian nanti saya juga akan bandingkan dengan CDI yang KW ya istilahnya, bukan standar yang merek-merek non original tapi kemasannya mirip standar, apakah ada perbedaan. Jadi biar mempermudah tidak lepas pasang bodi, jadi kabel saya perpanjang sekitar 1 meteran biar bisa ditaruh di bawah jok. Di sini untuk soketnya, soket menggunakan soket seperti soket standarnya CDI Yamaha Mio yang standar. Jadi bisa plug and play. Oke, di sini untuk kelebihan CDI Dr. Api ini, dia bisa diprogram menggunakan aplikasi Android. Kemudian untuk timing pengapiannya dia bisa disetting per 250 rpm ya. Jadi untuk timingnya bisa diset dan di sini juga punya kelebihan untuk setting untuk pulser jenis negatif atau positif. Kemudian untuk radian degree-nya. Jadi karena motor untuk tonjolan dari pulser yang ada di magnet itu panjangnya beda dan derajatnya juga beda terhadap titik tengah pulser. Jadi memiliki radian degree yang beda-beda. Jadi itu bisa bisa disesuaikan di aplikasi. Kemudian untuk kelebihannya lagi di sini koneksinya tidak membutuhkan kabel. Karena di sini koneksinya bisa menggunakan Bluetooth. Jadi dia mengaktifkan switch di sini, micro switch ada 3.
Di sini selain untuk menyalakan Bluetooth, kalau nggak salah nomor 1 ya, untuk menyalakan Bluetooth di on kan. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk memilih mapping pengapian dari CDI programmable Dr. Api ini. Jadi di sini CDI ini bisa menyimpan 4 mapping pengapian dan pemilihannya bisa menggunakan switch seperti ini. Terus di sini juga ada dilengkapi lampu LED, ada 2. Di sini lampu Bluetooth sama lampu power. Kalau nggak salah lampu Bluetooth yang atas dan yang bawah ini lampu power. Nanti kita akan coba tes. Nanti mungkin tes akan dibuat video terpisah seperti itu. Kemudian untuk kelebihannya lagi, di sini bisa setting tegangan. Jadi tegangan kalau pada kondisi standar itu sekitar 280 290 kalau nggak salah. Saya juga belum mengukur, tapi dari klaimnya seperti itu. Kemudian bisa disetting menggunakan mode Pro, menggunakan aplikasi di Android. Itu bisa sampai 340-345 volt keluarannya dari ke coil, dari CDI ke coil. Artinya si kapasitor dari CDI ini bisa melepas tegangan sebesar 340 volt sekitar itu pada kondisi itu RPM rendah ya, karena kalau RPM tinggi kecenderungan tegangan CDI akan menurun seperti itu. Kemudian pada kondisi standar pada RPM rendah itu sekitar 280-290 volt seperti itu. Untuk di sini CDI-nya mengandung CDI DC ya, jadi perhatikan saat pemasangan karena butuh tegangan dan arus yang stabil. Jadi direkomendasikan memang harus menggunakan baterai atau aki. Aki pun tidak boleh soak seperti itu. Jadi tidak merusak komponen microcontroller dari CDI programmable ini. Kemudian di sini untuk soket ini tadi seperti yang saya infokan, soket ini disesuaikan dengan motor kita ya. Jadi kita request untuk motor apa. Jadi soketnya juga beda-beda seperti ini. Kemudian tadi bisa menyimpan 4 mapping pengapian. Kemudian keunggulan lainnya di sini untuk prosesor CDI-nya ini sudah menggunakan prosesor dengan spesifikasi 32 bit dual core ya. Jadi pemrosesannya lebih cepat terhadap feedback antara RPM dan timing pengapiannya. Jadi tidak ada gejala lag untuk maju atau mundurnya pengapian. Kemudian selain itu tadi apa ya yang belum tersampaikan di sini untuk kelebihannya. Untuk fitur tadi radian degree sudah, kemudian mapping sudah, koneksi menggunakan Bluetooth seperti itu. Oh ya, untuk build quality-nya di sini kalau menurut saya sangat rapi sekali. Di sini dicor menggunakan resin, tapi resin bukan yang model rubber, tapi model seperti epoxy ya, jadi keras. Nggak tahu nanti kalau memang rusak atau apa, garansi atau seperti apa. Di sini kalau dibuka apakah pecah atau seperti apa, saya kurang tahu. Karena kalau biasanya yang standar itu menggunakan jenis rubber untuk pengecoran. Kemudian untuk casingnya ini dia menggunakan 3D printer, jadi termasuk rapi seperti ini. Untuk harga di sini untuk seri Android yang programmable ini dijual 1 jutaan seperti ini.
nanti kita akan coba di Yamaha Mio Sporty saya untuk CDI programmable ini. Kita coba mungkin nanti akan ada tutorial ya, beberapa video termasuk untuk setting radian degree, kemudian untuk setting mappingnya. Di situ ada 1 sampai 4 jenis mapping yang bisa kita setting per 250 rpm. Oh ya, untuk prosesor kalau nggak salah dia punya kecepatan 240 MHz ya, kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang sudah tahu. Jadi itu termasuk kecepatan yang tinggi, kemudian ditunjang dengan prosesor 32 bit, tentunya akan menjadi kelebihan tersendiri untuk memproses feedback dari RPM, akan lebih cepat seperti itu. Di sini untuk soketnya di sini anti air ya. Tapi di sini karena 5 kabel, sedangkan ini soket 6 pin. Jadi mungkin saran buat dokter api untuk yang ini bisa di-plug saja biar air tidak masuk. Jadi untuk minimalkan kerusakan. Seperti itu. Jadi CDI ini memang fiturnya melimpah ya, dan produksi dalam negeri dari teman-teman kita yang kreatif. Salut untuk oke. Jangan lupa kunjungi media sosial Java Motoran di Instagram, Facebook, dan Twitter, dan jangan lupa kunjungi juga blog javamotoran.com. Kemudian yang butuh spare part motor matic, mungkin V-belt, kampas ganda, dan roller. Di Java Motoran online shop juga ada V-belt dari Kit Powerlink, kemudian roller dari Dr. Poli, dan kampas ganda dari Daytona dengan kompon karbon Kevlar. Oke, nanti video untuk pemasangan dan tesnya terpisah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, produk dalam negeri, fitur melimpah, CDI programmable Dr. Api. Salam dari Java Motorland.